Pangeran Diponegoro, pahlawan perang Jawa melawan VOC yang sangat heroik. Namanya diabadikan sebagai nama kampus ternama di Semarang. Karismatiknya tak lekang oleh waktu. Keris miliknya pun sampai jadi rebutan. Bahkan ada yang hilang ratusan tahun sampai akhirnya kembali pulang. Keris Pangeran Diponegoro yang telah lama hilang kembali pulang. Pangeran Diponegoro, namanya begitu melekat sebagai seorang pahlawan dan pejuang. Bernama lengkap Bendara Pangeran Haryadipanegara, Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785 dan wafat di Makassar pada 8 Januari 1855 di usia 69 tahun. Pangeran yang nama kecilnya Raden Mas Antawirya ini menjadi pemimpin utama Perang Jawa pada periode 1825 hingga 1830 untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Salah satu hal yang menarik dari Pangeran Diponegoro adalah kerisnya yang menjadi senjata utama para pemimpin Jawa dalam pertempuran. Pangeran Diponegoro terkenal selalu membawa kerisnya. Beberapa keris yang dimilikinya adalah keris Kiai Omyang, kini tersimpan di Museum Sasana Wiratama Yogyakarta. Lalu keris Kiai Wisa Bintulu, kini tersimpan di Gedung Pusaka Keraton Yogyakarta. Dan keris Kiai Nogo Siluman atau Naga Siluman. Keris terakhir tersebut itulah yang paling terkenal karena sempat hilang, tetapi akhirnya ditemukan di Belanda dan sudah terregister dengan nomor RV3608084. Setelah hampir 2 abad berada di Belanda, keris Kiai Naga Siluman akhirnya pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi alias dikembalikan ke Indonesia. Bagaimana kisahnya? Loka Historia akan membahasnya. Hilang ratusan tahun. Keris Kiai Nogo Siluman diberikan Pangeran Diponegoro kepada utusan Jenderal Hendrik Marcus de Kock, Kolonel Jan Baptist Clarence, setelah dirinya ditangkap pada 28 Maret 1830. Oleh Clarence, keris itu dihadiahkan kepada Raja Willem I pada 1831. Keris itu kemudian disimpan di Koninklijk Kabinet van Delfzijl Heden atau Kagaset, atau koleksi khusus Kabinet Kerajaan Belanda. Setelah KKZ bubar, koleksinya tersebar ke sejumlah museum. Namun, banyak informasi mengenai koleksinya yang ikut hilang, termasuk keris Kiai Nogo Siluman. Pencarian kembali keris Kiai Naga Siluman dimulai pada 1984 oleh Peter Pot, kurator Museum Volkenkunde. Namun, penelitian Pot kemudian terhenti. Pencarian kembali dilakukan Prof. Susan Legene dari Vrije Universiteit Amsterdam, Johanna Legeveld pada 2017, dan Tom Quist pada 2019 kepada Museum Volkenkunde di Leiden. Diperiksa Raden Saleh. Keris Kiai Nogo Siluman pernah ada di genggaman tangan Raden Saleh. Pejabat pemerintah Belanda Van de Kastele meminta pelukis yang bernama lengkap Raden Saleh Sarip Bustaman itu mengecek keasliannya. Kastele merupakan Direktur Kabinet Kerajaan Belanda untuk urusan benda-benda langka. Raden Saleh yang belum lama tinggal di negeri Kincir Angin langsung ditunjuk membantu urusan itu. Sebelumnya, Sentot Ali Basyah Prawirodirjo, bekas senopati Perang Diponegoro, juga telah menyatakan asli, tapi Belanda merasa belum puas dan berusaha mencari pendapat lain. Saat itu, tahun 1831, rencana Kiai Nogo Siluman akan dihadiahkan kepada Raja Belanda Willem I sebagai piala kemenangan. Raden Saleh digambarkan tidak memperlihatkan ekspresi yang menonjol. Tatapannya terhadap Kiai Nogo Siluman dingin.
Gesturnya tetap tenang meski ia jelas-jelas memiliki benang merah yang erat dengan perlawanan Diponegoro. Saat menggenggam keris Kyai Nagosiluman, Werner Krauss dalam buku Raden Saleh, Kehidupan dan Karyanya menyebut tidak bisa membayangkan seperti apa perasaan Raden Saleh. Perasaan menggigil seperti apa yang mengalir dalam tubuhnya. Sebagian keluarganya berjuang di pihak Diponegoro dan untuk itu mereka harus banyak berkorban, tulis Werner Krauss. Tiba-tiba, keris itu, pusaka itu, inti kekuatan magis Diponegoro berada di dalam genggamannya, lanjut Werner Krauss. Dalam catatan Werner Krauss, Raden Saleh tetap bersikap dingin di depan pegawai kerajaan Belanda. Ia membuat penilaian singkat dan menyatakan keasliannya. Arti nama keris Kyai Nagosiluman. Dalam buku Raden Saleh, Kehidupan dan Karyanya, keris Kyai Nagosiluman bukan hanya sekedar nama. Keris ageman Pangeran Diponegoro itu memiliki pamor dan nilai kekuatan yang besar. Raden Saleh menuturkan arti dan makna nama keris Kyai Nagosiluman. Kyai berarti tuan. Semua yang dimiliki seorang raja memakai nama itu. Sedangkan Nogo adalah ular dalam dongeng dengan mahkota di kepalanya. Siluman adalah sebuah nama yang terkait dengan bakat-bakat luar biasa, semacam kemampuan untuk menghilang dan seterusnya, begitu kata Raden Saleh. Nama keris Kyai Nagosiluman berarti Raja Ular Penyihir. Sejauh hal itu dimungkinkan untuk menerjemahkan sebuah nama yang megah, ucap Raden Saleh setelah menegaskan pamor keris tersebut. Sejarawan Inggris Peter Carey dalam bukunya berjudul The Power of Prophecy tahun 2011, keris naga siluman memiliki keluk 13. Hal itu juga sama dalam catatan yang ditulis tangan oleh pelukis Raden Saleh Sarip Bustaman pada 1831. Kyai Nagasiluman itu keris yang berluk 13 dengan sinar rasah emas yang di badan naganya hanya tersisa di ujung ekor. Kembali pulang ke Indonesia. Setelah 1,5 abad lebih berada di benua lain, keris Kyai Nagasiluman akhirnya kembali tangan Indonesia. Keris yang meninggalkan tanah Jawa sejak 1830 itu dikembalikan oleh pemerintah Belanda melalui kunjungan Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maksima di Istana Bogor, Jawa Barat pada 10 Maret 2022. Keris itu ditempatkan dalam lemari kaca, berdiri terpisah dari warangka atau sarung keris. Presiden Joko Widodo pun turut mencermati dan mengamati keris tersebut saat ditampilkan. Salah satu orang yang turut andil dalam proses pemulangan keris ini adalah sejarawan Boni Triana. Ia bersama tim sejarawan, peneliti, dan pemerintah Indonesia berusaha untuk meminta pemerintah Belanda memulangkan keris tersebut ke tempat asalnya, yakni Indonesia. Banyak yang kagum dengan penemuan keris legendaris itu. Banyak pula yang menyaksikan itu adalah keris Pangeran Diponegoro yang selama ini hilang. Untuk mendukung Loka Historia agar terus berkembang dan memberikan informasi bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tonton video-video lainnya sampai selesai. Terima kasih.